Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari memastikan mereka siap menghadapi sengketa terkait pemilu 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK. Hasyim menjelaskan kesiapan tersebut sejalan dengan peserta pemilu untuk mengajukan keberatan terhitung sejak hasil pemilu 2024 ditetapkan pada Rabu 20 Maret pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Diketahui KPU RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu lanjut dia, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara. Adapun total suara sah menurut dia berjumlah 164.227.475 suara. Pilpres 2024 diikuti 3 pasangan yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD paslon nomor urut 3. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Disebutkan dalam pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya 1 Oktober 2024 diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI. Tahu nggak TPS mana? Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Kalau untuk Tahu nggak? membuat laporannya pimpinan. Enggak, saya tanya dulu Mas. Sekali lagi ya, ini kan gara-gara saksi teman Anda. Reaksi saksi PKB dicecar Ketua KPU tak bisa buktikan dugaan kecurangan, langsung cabut kesaksian. Rapat pleno rekap hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar pada Sabtu, 16 Maret 2024 sempat memanas. Hal ini bermula saat salah seorang saksi melaporkan adanya kecurangan di salah satu TPS namun tak bisa memberikan bukti yang dimaksud. Mulanya, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyampaikan temuan di lapangan selama proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Mereka merupakan perwakilan dari DPP PKB Tommy Erizal dan Adi Rivaldi Putra. Keduanya melaporkan soal temuan dugaan suap kepada anggota PPK dan KPPS Luwuk, Sulawesi Tengah untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Saksi PKB itu juga mengungkap dugaan tuduhan kecurangan pemilu dan adanya penggelembungan suara. Loh, Bukti percakapan enggak, itu Mas, saya pimpinan. tanya Mas. Ya. Mas tahu nggak di sini? Nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelembungkan, tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu saya minta dicabut. Nah kalau Anda sekarang tampil di sini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam Iya. laporan. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya Enggak, saya tahu tanya. juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu Ya pimpinan. udah. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama
nama anggota KPPS-nya Hmm. pimpinan itu ada dalam Enggak, saya laporan tanya, percakapan Anda tahu nggak di kirim ke sini? Bawaslu pimpinan. Enggak, saya tanya. Ini kan mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Ya, pimpinan. Enggak, saya tanya, tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan Enggak, pimpinan ada dijelaskan. Ada nggak? Saya Berarti tanya. ada, tapi dalam laporan percakapan Ya itu, siapa pimpinan. kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke Bawaslu pimpinan. Lah, ya saya tanya dulu, nanti kita bisa tanya Bawaslu. Iya. Yang memulai Anda loh yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas. Dari dulu, dari tadi ya yang di belakang itu saya tanya TPS mana, nggak bisa jawab. Nama anggota KPPS-nya siapa, nggak bisa jawab. Siapa yang menyuap, nggak bisa jawab. Siapa nama partai yang digelembungkan, nggak bisa jawab. Mas tampil ke depan, saya pikir Mas tahu. Ya kan, saya tanya, saya lagi ya saya tanya. Di TPS mana Mas? Izin pimpinan. Di dalam bukti percakapan itu jelas TPS Iya, dan iya. lain sebagainya. Di TPS mana? Mas, Kalau dari kami itu Mas tahu nggak? Saya tanya dulu deh. Saya ulangi lagi ya. Tahu nggak TPS mana? saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya, nggak tahu. Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Kalau untuk Tahu nggak? membuat laporannya pimpinan. Enggak, saya tanya dulu Mas. Sekali lagi ya. Ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini ada anggota KPPS disuap, menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. Dijawab itu aja Mas. Siapa yang nyuap? Ditanya, jawab. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Nggak, saya tanya, tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Hah? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa partai yang digelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu kan? Karena Nah, karena itu saya tanya, kalau Anda nggak tahu, pernyataan ini dipertahankan atau dicabut? tetap dipertahankan pimpinan karena Hah? merujuk pada laporan yang masuk ke Lila, Bawaslu. saya itu, tanya pimpinan. dulu Mas. Ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi? Mas yang pakai jaket, Ya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan? Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua. Bisa menyebut TPS-nya. Baik. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang Sekali lagi pimpinan, ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di Lula lapangan ya Mas. bahwa Mas. terjadi laporan oleh Betul, itu sudah tahu Mas. Hakim ke pihak Panwascam atas yang kami menyampaikan hal itu. Iya. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwascam tersebut. Kalau kayak gitu bisa Berarti yang saya berpegang tanya Bawaslu berarti Mas. Bawaslu. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu. Tapi Bawaslu Betul. kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Saya tanya sekali lagi ya Mas. Kalau nggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja. Jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS-nya. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke. Yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Eh, kami tidak Tahu nggak? laporan tidak. Nggak. Jadi Udah kami jawab tidak itu aja. tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu Tidak nggak? Tentu yang melaporkan Enggak. lebih Saya detail. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, Lexi, Baik, tahu nggak siapa yang menyuap? terkait hal Mas, itu aja. Tahu atau tidak? tidak, saya tidak. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu. Tidak tahu kan? Nah kalau dari 4 pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini?
lebih baik dicabut mas. Baik, Mengakui kesalahan, saya mencabut cabut itu pimpinan. bukan sesuatu yang aib kok. saya cabut pimpinan. Betul. Intinya Iya. saya sudah menyampaikan. Nah ke setelah pimpinan. ini ya nanti akan saya tanya teman-teman garis. Santai aja mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Mau kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa. Salah juga minta ampun juga bisa dikoreksi. Ya kita gentleman aja lah. Ya kalau iya ya. Gitu ya mas. Baik, terima kasih pimpinan dan Sorry mohon maaf. ya.